kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih banget nih ya yang udah ngirimin pertanyaan lewat Instagram kita, DM Instagram kita ya. Dan kita sudah pilihkan nih pertanyaannya sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Dan langsung aja kita akan bersama guru kita nanti akan menjawab. Ustadz Subki Al-Buguri dulu yang pertama nih Ustadz. Ini pertanyaan dari Tiara Citra. Nah, Masya Allah namanya ya. Beliau nanya, Ustadz saya sudah menikah. Ayah saya sudah merestui gitu ya katanya. Tetapi di lain sisi ibu saya masih tidak merestui sampai saat ini. Sikap apa yang harus saya ambil sebagai anak? Baik, ini kan pertanyaan sikap apa sebagai anak ya. Pertama mungkin pemirsa Cahaya Hati Indonesia, saya akan menyampaikan dulu bahwa memang pernikahan itu kalau udah ada wali sudah sah secara syariat. Karena bapaknya ya yang menikahkan atau yang menjadi wali buat dirinya. Namun ridhonya ibu ini juga jangan disepelein. Ya kan dakwahnya atau doanya dakwatul walid liwaladihi mustajab, doanya mustajab supaya memberikan keberkahan, karena berkah itu penting banget. Boleh jadi misalnya punya suaminya kaya raya sehingga merasa kayaknya saya ini nggak akan susah, nggak akan miskin ya, karena akan ada jaminan materi. Tapi kalau nggak ada keridhaan orang tua, nggak ada ridho apalagi ibu, kita khawatir semuanya itu akan sirna, semuanya itu akan hilang. Seandainya masih ada, tapi nilai keberkahannya nggak ada. Nah, kalau ditanya sikap, yang pasti kemudian sebagai anak melembutkan ibu lah. Terus datang silaturahim, terus minta doanya, bawakan hadiah kepadanya. Seandainya ditolak, ini kayak sahabat Mus'ab ibn Umair waktu diperintahkan oleh ibunya untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW, tetap dengan sabar mengunjungi dia walaupun beda keyakinan. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, itu beda keyakinan, betul Kiai ya. Apalagi kalau ini sama dengan kita, minta kelembutan, keridhoannya ya. Terus dilakukan, insya Allah akan datang keridhaan dari ibu kepada pernikahannya. Sehingga menjadi sempurna, menjadi lengkap, ayah ibu merestui dan meridhoi pernikahan. Insya Allah ikhtiar terus ya. Jangan sampai patah arang. Dapetin redho dari Umi insya Allah ya. Dan baik, yang selanjutnya guruku Al-Ustadz Abdurrahman Jalani ini dari Miftahul_Husna 123. Gimana cara menghadapi orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah diberikan? Iya. Memang ini persoalan yang amat sangat sering terjadi, Ustaz. Ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Iya, ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja, ada yang caranya langsung, ada yang nyindir gitu kan. Memang mungkin kalau di satu sisi pada dasarnya itu apa ya, bisa tobiat atau fitrahnya orang gitu kali ya. Tapi dalam pandangan Islam hal-hal yang seperti ini seyogianya bahkan wajib gitu loh untuk tidak dilakukan gitu. Karena itu berkaitan dengan ilmu ikhlas kan gitu ya kan. Makanya kalau berbicara ikhlas kan sering saya bilang para pemirsa ya, nggak usah diingat-ingat. Nah, itu 3 ayat berendeng. Ini kan jadi pelajaran yang berarti buat kita nih. Al-Falaq kita baca dalamnya ada palak. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya kan, surat An-Nas kita baca dalamnya ada Qul a'udzu birabbin nas. Cuman qul huwallahu ahad doang yang kagak ada kelasnya. Karena kagak bisa kita baca qul huwallahul ikhlas, nggak ada. Tapi qul huwallahu ahad. Artinya apa? Kalau sesuatu kebaikan yang kita keluarkan gitu kan, sudah lepas. Karena tujuan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mengingat apa kata almarhum Uje, semoga Allah taala menjadikan ini sebagai amal bekal untuk beliau ya, luar biasa almarhum ini. Beliau ini kan orang yang sering ngangkat kita gitu ya. Jadi biarkan kita yang ingat, jangan sampai beliau yang bangkit.
Kalau beliau cuman ngomongnya begini, saya mah cuman jembatan Pak Bu, Masya Allah. Yang namanya jembatan mah udah biasa diinjak-injak, Masya Allah. Ini kan luar biasa ini. Jadi kudu terima namanya geh jembatan. Jadi kan kalau ngomong kayak begitu kan kitanya yang malu, gitu. Jadinya kita yang tahu diri, gitu. Sedangkan kita yang harus mengingat daripada kebaikan-kebaikan orang gitu loh. Sadar diri, ngerti bersyukur, karena orang yang dikatakan lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau kita nggak bersyukur kepada manusia, sama aja kita nggak bersyukur sama Allah Ta'ala. Karena manusia menjadi apa? Sebab, wasilah, sarana akan kita mendapatkan satu nikmat tadi karena wasilah itu. Maka bagi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, seyogianya jangan pernah untuk mengungkit kebaikan-kebaikan kita semaksimal mungkin. Kalaupun udah terucap, barengin dah sama istighfar gitu kan. Barengin sama yang namanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian biarkan itu menjadi kebaikan-kebaikan kita untuk amal bekal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala saat perjumpaan kita insyaallah. Karena Allah Ta'ala yang maha mengetahui dari apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Oh, terima kasih guru-guruku, jawabannya puas insya Allah dan menjadi patokan buat kita pastinya. Dan sekarang saatnya kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, nantikan dengan Jiu bersama Ustaz Syam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.